Siswa kelas 1 sampai 6 khususnya SD Kemiri Rejo 1 mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan mulai kultum pagi atau siraman rohani bagi siswa kelas 1 sampai 6 khususnya pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini saya mau bicara tentang bersyukur di masa sukar. Bersyukur di masa sukar. Kita lihat dulu dasar ayatnya apa. Nah, dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oke, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kalau dilihat di sini ada kata senantiasa, oke, bersukacitalah senantiasa. Tapi bersukacitanya kita itu bukan bersukacita yang sekedar bersukacita, tetapi ada alasan. Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Ingat ya, bersukacitanya harus di dalam Tuhan. Artinya, sukacita yang kita sebarkan itu bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan sukacita yang sekedar diperlihatkan kepada orang lain supaya kita dilihat orang yang sukacita atau bersyukur selalu, bukan. Tetapi bersukacitanya kita itu yang sungguh-sungguh atau sejati, kira-kira gitu. Nah, kalau dikatakan bersyukur di masa sukar, memang ini sesuatu hal yang tidak mudah, bukan? Tapi kita sebagai anak Tuhan harus berani lakukan itu. Walaupun keadaan tidak tentu, kita tetap bersyukur. Ya, mari kita lihat. Nah, bersyukur. Nah, kenapa kita harus tetap bersyukur? Kenapa orang Kristen, kenapa kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersyukur walaupun di masa sukar? Yang pertama, bersyukur membuat hati kita tetap bersuka walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Betul? Nah, di masa-masa pandemi sekarang, di masa-masa kita dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya. Ini kan keadaan tidak menentu, ini kan keadaan tidak tentu bagi kita orang Kristen. Tetapi kita percaya bahwa dengan kita bersyukur, kita tetap bersukacita walaupun keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, bersyukur adalah gaya hidup orang Kristen yang sejati. Kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, mestinya bersyukur dong dalam keadaan apapun, situasi apapun, ya. Karena tadi ayatnya bilang gimana? Senantiasa. Artinya apa? Bersyukur tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau kita punya uang, ya, mau kita keadaannya tidak menentu, tidak mempengaruhi itu. Artinya Alkitab sudah mengatakan kita harus tetap bersyukur senantiasa. Itu. Nah, coba lihat masa sukar. Nah, masa ini biasanya keadaan tidak menentu. Yang kedua, orang mulai kehilangan harapan, ya. Jangan salah, di masa-masa sukar ini orang mulai kehilangan harapan, bukan? Waduh, kayaknya ini bentar lagi mati nih. Kalau coronanya tidak berlalu atau keadaan ini tidak dinormalkan, bisa-bisa kita mati ini. Nah, orang-orang mulai kehilangan harapan di masa-masa sukar ini. Makanya biasanya orang bisa stres kan. Nah, tapi kita sebagai orang percaya tidak kehilangan harapan. Karena kita tahu kita mengerjakan bagian kita, Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Jadi buat apa stres? Buat apa kehilangan harapan? Harapan kita tetap di dalam Tuhan. Itu ya di masa sukar ini. Nah, terus apa yang kita lakukan supaya kita tetap bersyukur di masa sukar ini? Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, seperti apapun bentuk atau keadaan yang kita alami saat ini, kita harus tetap bersyukur. Karena kenapa? Itu perintah Tuhan. Kenapa harus kita bersyukur? Itu perintah Tuhan. Karena tadi dikatakan, bersyukurlah senantiasa atau bersukacitalah senantiasa. Karena itu perintah Tuhan, jadi kita harus lakukan. Namanya perintah, berarti harus dilakukan dong. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita kehilangan harapan, ya. Kita jangan kehilangan harapan. Kita harus tetap berpegang bahwa Tuhan mampu menolong kita. Begitu. Yang ketiga yang kita lakukan ini, rajin berdoa dan baca firman. Kenapa harus berdoa, Pak? Dengan kita berdoa,
kita diajarkan untuk rendah hati. Karena kita nggak mampu menjalankan hidup ini dengan sendiri, maka kita harus berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan pertolongan. Baca firman itu berbicara, kita melihat petunjuk. Nah, firman itu selalu memberikan kita petunjuk atau arah untuk kita melangkah. Untuk kita melangkah, tidak dengan sesuai keadaan kita sendiri atau kemauan kita sendiri, tapi kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu alasan kenapa kita harus tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan, dan rajin berdoa baca firman. Tuhan memberkati untuk siswa kelas 1-6. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang baik. Bersyukurlah walaupun keadaan sukar. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat belajar.